Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, pada siang hari ini marilah kita senantiasa melafalkan hamdalah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas aneka macam nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga pada siang hari ini meskipun melalui Zoom, meskipun jarak yang yang menghubungkan kita, tapi tetap masih ada upaya terus untuk mengkaji dan belajar tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam marilah kita senantiasa haturkan kepada Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengannya kemudian kita semua bisa menikmati nikmat iman dan Islam. Karena itu salah satu cara kita untuk bersyukur dengan hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah selain dengan mengkaji dan mentadabburi hadis-hadisnya, juga kita bersalawat kepada beliau. Man shalla alaihi salatan. Kata Nabi, siapa saja yang bersalawat kepadaku sekali, sallallahu alaihi asyra, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat memberikan rahmat kepada orang tersebut 10 kali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada siang hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, mungkin kajian dari Bapak Ibu semua, yaitu kajian hadis, yaitu kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Di sini mungkin bisa saya share ya? Oh, bisa. Ini apakah sudah bisa terlihat? Bisa ya? Bisa Ustaz. Oke. Hari ini kita masuk ke hadis yang ke-39 dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Ini adalah saya sangat bersyukur sekali, ternyata ibu-ibu sudah sampai di penghujung hadis ini ya. Karena hadis ini memang meskipun namanya Arba'in An-Nawawiyah, hadis 40, tetapi bukan berarti hadisnya jumlahnya 40. Kalau nggak salah 42 ya. Tapi kata pengarang kitab ini yang disandarkan dari hadis Nabi SAW, siapa saja yang kemudian menghafal 40 hadis. Karena itu mudah-mudahan tidak hanya ibu-ibu belajar dari awal sampai sekarang, tetapi juga mampu menghafal, karena hadisnya singkat-singkat. Nah, kita akan masuk kepada hadis ke 39. Al-hadisut tasi' wa salasun. Hadis yang ke-39. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi keduanya. Jadi meridhoi anhuma ini maksudnya adalah Abbas dan Ibnu Abbas. Hadis ini sumbernya dari Ibnu Abbas, semoga Allah taala meridhoi keduanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innallaha tajawaza li an ummati, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tajawaza. Tajawaza ini artinya afa. Kalau dalam syarahnya Arba'in An-Nawawiyah itu al-wafi itu diartikan tajawaza ini artinya afa. Artinya Allah memaafkan atau Allah mentolerir gitu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tajawaza, memaafkan li, karenaku, an ummati, dari umatku. Jadi Allah Ta'ala itu memberikan maaf dari umatku, kata Nabi, karenaku. Menariknya hadis ini adalah li, karena ini diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW.
salah satu keistimewaan yang diberikan Allah kepada umat kita, umat Nabi Muhammad SAW adalah diberikan keringanan ini. Jadi nanti ada suatu amalan yang kalau ibu-ibu lakukan itu haram dan berdosa. Tetapi di dalam hadis ini nanti ada 3 orang dan 3 kondisi yang apabila ibu-ibu lakukan, maka tajawaz, diberikan maaf oleh Allah Ta'ala. Kekhususan karena umat Nabi Muhammad SAW. Apa itu al-khata'a? Orang yang melakukan kesalahan, kekeliruan. Kesalahan ini maksudnya kesalahan yang tidak disengaja. Wan nisyana, ya, dan orang-orang yang lupa. Wa mastukrihu alaihi, dan orang-orang yang dipaksa. Al hadisun hasan, hadis ini hasan, rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuhu. Hadis ini hasan, diriwayatkan dari Ibnu Majah dan Baihaqi dan selain kedua. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu semua, bahwa hadis ini sangat luar biasa sekali. Hadis ini memberikan suatu kemudahan, ya. Ini menunjukkan bahwa agama Islam itu adalah agama yang mudah. Tapi bukan berarti kita kemudian menggampang-gampangkan umat Islam, menggampang-gampangkan ajaran Islam, tidak. Ini menunjukkan bahwa Islam itu mudah sekali. Jadi tidak ada alasan seseorang untuk tidak atau menganggap Islam itu adalah agama yang memberatkan. Makanya kaitan dengan hadis ini, saya teringat suatu ketika di dalam hadis juga. Suatu ketika dalam hadis disebutkan bahwa suatu ketika ada seorang Arab Badui kencing di sudut masjid. Kemudian pasar alaihin nasi la yaqudi. Kemudian orang-orang yang ada di sekitar masjid itu marah kepada orang itu. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Da'u wa ahliku. Biarkan dulu selesaikan buang hajatnya. Kemudian apa lanjutan dari hadis itu? Innama bu'istum muyassarin, kata Nabi SAW. Sesungguhnya kalian itu diutus untuk membawa kemudahan. Jadi walaupun orang itu jelas-jelas melakukan kesalahan, dalam hal ini orang itu kencing di sudut masjid. Kemudian Nabi SAW melarang para sahabatnya yang marah. Kenapa? Fa innama bu'istum muyassarin. Sesungguhnya kalian itu diutus untuk memberi kemudahan, walam tuba'asu mu'assirin, dan bukan diutus untuk membawa kesulitan. Tetapi dalam konteks ini memang Arab Badui ini dia belum kenal dan dia baru turun gunung, tiba-tiba langsung datang kemudian kencing, lalu diberikanlah rukhsah oleh Nabi keringanan. Ini menunjukkan bahwa betapa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat welas asih, sangat toleran sekali. Kalau ada orang yang melakukan kesalahan di luar kewajarannya, maka diberikan maaf baik oleh hukum maupun oleh oleh ketentuan yang berlaku. Karena itu menarik sekali ibu-ibu semua terkait dengan hadis ini. Innallaha tajawaza li an ummati. Allah itu memaafkan orang-orang nanti kalau melakukan suatu perbuatan, tetapi karena 3 hal ini dia itu yang tadinya haram bisa menjadi hukumnya boleh. 3 ini, 1 adalah khata', 2 adalah nisyan, yang 3 adalah wa mastukrihu. Ini harus dihafal ini karena sangat ringkas sekali. Jadi yang pertama adalah salah. Orang yang salah, yang tanpa disengaja, misalnya ibu-ibu pergi berburu di tengah hutan, ingin memburu binatang. Lalu kemudian karena berburuannya ibu menggunakan pistol dong kalau zaman sekarang, atau menggunakan apa? Kalau tombak udah nggak lagi zamannya sekarang. Menggunakan pistol. Tiba-tiba niat ibu memang dari awal adalah ingin berburu binatang, tetapi tidak sengaja ketika menembak yang terkena adalah orang sampai meninggal dunia. Nah, kalau apa? Bagaimana dengan hal ini? Nah, diberikan maaf. Orang itu tidak berdosa, kemudian tidak berlaku hukum qisas, tetapi ada ganti rugi atau misal kayak kafarat kepada orang yang merasa orang-orang yang meninggal itu.
Kemudian wanisyan, orang yang lupa. Lupa ini memang sifat manusiawi. Tidak dikatakan manusia kecuali orang itu lupa. Wa masumiyal insan illa linasihi, katanya. Dan tidak dinamakan manusia kecuali orang itu lupa. Karena human error. Manusia itu biasa lupa. Misal, ibu-ibu sekarang hadiri kajian, tiba-tiba saking sibuknya tadi, lupa ternyata tadi belum sholat zuhur. Baru ingat sekarang, maka ketika itu, ibu-ibu tidak berdosa, tetapi harus kembali melakukan sholatnya ketika ingat. Wa mastukrihu alihi. Ketiga adalah orang yang dipaksa. Nah, ini nanti akan kita jelaskan. Menarik sekali hadis ini. Nah, ini saya ambil dari dari kitab Al-Wafi, syarah dari Arba'in An-Nawawi, sebenarnya sama. Tadi sama, waqala Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, ini kaitannya dengan perkataan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, atau sebelum Ibnu Hajar Al-Haytami, qala An-Nawawi rahimahullah, berkata Imam Nawawi rahimahullah. Nah, yang ini. Berkata Imam Nawawi, qala An-Nawawi rahimahullahu taala fi syarhil arba'in. Berkata Imam Nawawi, wa hadzal hadis ishtamala ala fawaida wa umurin muhimmah. Kata Imam Nawawi, hadis ini memuat faedah-faedah atau perkara-perkara yang penting sekali. Lau jitama'at balagat musannifan la yahtamilu hadzal kitab. Seandainya, sekiranya seorang atau seandainya perkara-perkara itu dituliskan, maka tentu tidak akan muat dalam buku ini, dalam kitab ini. Artinya, hadis yang ini yang kita sampaikan ini, ibu-ibu, ini memuat masalah yang sangat besar sekali. Makanya disebutkan oleh Imam Nawawi ala fawaid wa umurin muhimmah. Meskipun hadisnya ringkas, tetapi mengandung faedah yang sangat luar biasa. Bahkan kata Ibnu Hajar Al-Haytami, di bawahnya mengatakan wahwa amun naf. Hadis ini mempunyai manfaat yang menyeluruh. Kenapa? Karena di bawahnya. Ini lanjutan karena nisfu syariah. Karena hadis ini mencakup dari setengah syariat. Kenapa? Karena semua perbuatan manusia itu mencakup yang tiga ini. Kenapa disebut syariat? Syariat itu kan boleh, tidak boleh dilakukan. Ini haram, ini tidak boleh. Jadi semua bermuara kepada tiga ini. Bahkan tadi kata Ibnu Hajar Al-Haytami, liwuku italasati fi sa'iri abwabil fiqh. Bahkan semua yang tiga ini, yang mana yang khoto, kemudian yang nisyan, yang mastukrihu, itu dijumpai dalam semua masalah fikih. Nanti orang mengambil hukum itu dari sini, Pak. Orang sholat lupa, itu makanya disebut sebagai tiga hadis ini adalah dijumpai dalam semua masalah fikih. Itu kata Ibnu Hajar Al-Haytami. Karena itu, meskipun hadis ini singkat, meskipun hadis ini ringkas, tetapi hadis ini memuat perkara yang sangat luar biasa. Karena itu, saya harapkan ibu-ibu benar-benar memahami dan juga mengamalkan nanti hadis ini. Jadi tiga ini akan ingin kita jelaskan. Oke, tiga hal yang dimaafkan. Yang pertama adalah al-khata. Yang kedua adalah nisyan, yang ketiga adalah istakrim. Khata. Khata itu artinya perbuatan dosa yang tanpa disengaja. Tentu kita bahas di sini adalah dosa yang dilakukan tanpa disengaja. Misalnya apa? Cukup banyak contohnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nanti saya akan sebutkan di bawah. Apa dalilnya? Dalilnya ada dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan membebani seseorang itu melainkan atas kemampuannya. Itulah baiknya agama kita ini. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Dia akan memperoleh terhadap apa yang dia usahakan. Kalau dia melakukan kejahatan, maka dia akan memperoleh atas kejahatan yang dia lakukan.
Kalau dia melakukan kebaikan, maka dia akan memperoleh ganjaran dari kebaikan itu. Makanya lanjutan ayat ini, Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Ya Rabb, la tu'akhizna, jangan hukum kami in nasina, jika kami lupa, au akhtana, atau jika ketika kami keliru. Nah, ini makanya perlu diamalkan doa ini, ibu-ibu. Selesai sholat, Rabbana la tu'akhizna in nasina au akhtana Rabbana, dan seterusnya. Ini terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah dan perlu kita baca selesai sholat. Kenapa? Karena betapa banyak dosa yang kita lakukan di luar sepengetahuan kita. Kalau andai kata dosa yang kita lakukan di luar pengetahuan kita, tetapi kemudian dihukum oleh Allah, maka betapa ruginya kita. Mulai dari kita bangun tidur, kemudian sampai tidur lagi, baik dari dosa mata, dosa mulut, dosa tangan, dan sebagainya. Kalau kita tidak, kalau andai kata semua itu dihitung oleh Allah, mungkin nggak ada orang yang masuk surga lah, kalau memang cita-citanya masuk surga. Karena itu saya harapkan kepada ibu-ibu semua, selesai sholat fardu, baca doa ini, Rabbana la tu'akhizna ya Rabb, jangan engkau siksa kami in nasina, jika kami lupa, au akhtana, atau jika kami melakukan kesalahan yang tanpa disengaja. Nah, yang kedua adalah nisyan. Nisyan itu artinya lupa. Lupa juga. Apa artinya lupa? Ada mutadzakkaru syai'i waqta hajatihi ilaih. Artinya nisyan itu artinya tidak ingat sesuatu pada saat hajat, pada saat dibutuhkan. Misalnya hari ini waktu sholat nih, zuhur. Ibu-ibu kemudian lupa, itu namanya nisyan. Ada mutadzakkur syai', lupa. Atau dalam kalau dalam kitab yang tadi saya gunakan itu, dalam kitab Al-Wafi itu, nisyan itu artinya diddu zikr, lawan dari ingat. Lupa ingat. Ya, ini orang maklum lah, manusia, nggak ada orang yang selalu ingat terus pasti lupa. Pasti banyak salah dan pasti banyak dosa. Atau pasti melakukan suatu perbuatan yang di luar kewajaran. Ya mungkin sudah berusaha dan sebagainya. Kemudian ini dalilnya ada juga dalam hadis, innallaha, sesungguhnya Allah, wada'a an ummatil khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi. Sesungguhnya Allah akan menghapuskan dari umatku dosa ketika mereka lupa, keliru dan dipaksa. Makanya dalam hadis yang lain juga dikatakan, rufi al-qalami an salat. Pena itu, hukum itu dicabut oleh Allah ketika 3 hal. Salah satunya misal ketika orang tidur sampai dia bangun. Kemudian orang yang anak kecil sampai dia balik. Lupa ini sering sekali kita temukan. Misalnya dalam puasa saja, dalam puasa Ramadan. Karena baru awal-awal puasa, kita sering lupa. Oh ternyata tiba-tiba sudah di warteg kalau di Jakarta itu. Atau tiba-tiba sudah di warung kopi atau sedang ngopi. Tiba-tiba lu ingat, oh saya puasa. Dalam hal ini maka orang itu tidak berdosa, tetapi disuruh melanjutkan lagi puasanya itu. Yang ketiga adalah istakrihu wa mastukrihu alaih. Yang 3 hal yang dimaafkan adalah orang yang dipaksa. Dalam Al-Quran, man kafara billahi min ba'di imanih, siapa saja yang kafir kepada Allah ba'da imani, setelah imannya, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Jadi kisah dipaksa ini memang banyak kasusnya, ibu-ibu. Ada kisah Amr bin Yasir. Kalau ibu-ibu pernah baca kisah ini, sangat luar biasa sekali. Menyayat hati kalau baca kisah Amr bin Yasir. Amr bin Yasir satu ketika pernah disiksa oleh Abu Jahal. Disiksa. Kenapa? Karena mengikut atau masuk agama Islam. Setiap hari disiksa, bahkan keluarganya disiksa. Ibu orang tuanya, istrinya disiksa. Di depannya, dipanggang, bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat di tempat terik panasnya matahari itu, diikat, dipukul, disayat-sayat tubuhnya. Di depan Amr bin Yasir, orang tuanya dibunuh.
karena disuruh untuk memuji-muji berhala. Orang tuanya di depan orang tuanya dibunuh di depan Amr bin Yasir, dipenggal kepalanya, dibunuh, sampai kemudian keluarganya itu dibunuh, baru giliran Amr bin Yasir. Bayangkan ini, kita mungkin sampai lihat istri kita disiksa di depan kita, atau suami kita disiksa di depan kita, orang tua kita, bagaimana? Amr bin Yasir akhirnya disiksa terus. Bahkan ada yang mengatakan api itu ditaruh di kakinya Amr bin Yasir, panasnya minta. Bahkan kemudian dipaksa oleh Abu Jahal bahwa Amr bin Yasir, kalau kamu tidak mau mengikuti apa yang saya perintahkan, maka saya akan menyiksa kamu jauh lebih parah seperti ibu orang tua kamu tadi, keluarga kamu tadi. Disiksa, bahkan akan dijanji akan disayat tubuhnya kalau dia tidak mau. Silahkan puji-puji berhala, kemudian silahkan maki-maki Muhammad. Akhirnya karena tidak tahan, Amr bin Yasir kemudian mengatakan Hubal, Hubal, dia memuji Hubal, kemudian mau maki atau mengejek-ejek ajaran Nabi Muhammad SAW. Saking senangnya kemudian Abu Jahal kemudian dilepas dengan darah yang mengalir, kemudian kakinya penuh dengan luka. Amr bin Yasir kemudian menyesali perbuatannya, kemudian mendatangi Nabi SAW. Kata Amr bin Yasir, ya Rasulullah, halaktu, binasa aku ya Rasulullah. Kenapa? Kata Rasulullah, saya begini. Kemudian kata Nabi SAW, kaifa tajidu qalbaka, bagaimana hatimu ketika kamu disuruh untuk mengucapkan kata-kata seperti menghormati atau memuji Hubal, memuji berhala, menghina saya? Kata Nabi, kaifa tajidu qalbaka, kalau hatimu gimana? Qala, kata Amr, mutma'innun bil iman. Saya tidak mau ya Rasulullah, saya tidak mau, tapi saya gimana lagi? Orang tua saya dulu udah dibunuh, saya sudah tidak tahan lagi ya Rasulullah. Tetapi hatiku mutma'innun bil ilm. Hatiku tetap teguh, tidak ada sedikit pun rasa supaya saya ingin mengejek engkau atau ingin memuji berhala ya Rasulullah. Qala, kemudian kata Nabi, inna adu fa'ud. Nanti kalau mereka menyiksa kamu lagi, boleh kamu mengatakan lagi seperti tadi. Akhirnya ini dari kisah Amr bin Yasir ini turunlah kemudian surah An-Nahl ayat 106 ini, ibu-ibu. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Siapa saja yang kafir kepada Allah setelah mantap imannya, kecuali orang-orang yang dipaksa dan hatinya tenang, yakin bil iman, di dalam keimanan. Walakin man syaraha bil kufri sadran fa'alaihim ghadabun minallah wa lahum azabun azim. Akan tetapi siapa-siapa yang kemudian mengakui kafir dengan sadar, dengan dia mengakui, bukan dengan mutmain. Kalau tadi kan dengan yakin dan keimanan, tapi kalau ini benar-benar dia ikutin, fa'alaihim ghadabun minallahi wa lahum azabun azim. Bagi mereka itu murka Allah dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Jadi hukum itu, ibu-ibu, khata, nisyan, istakrihu, ini adalah diberikan keringanan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu ini suatu anugerah luar biasa, fadlun minallah, sebuah nikmat yang luar biasa yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita di dalam menjalani kehidupan kita, tetapi bukan lupa yang dibuat-buat ya, bukan nggak sengaja, bukan sengaja yang dibuat-buat. Nah, ini makanya ada beberapa ketentuan dalam
al-khata' wa nisyan. Ya, ketentuan-ketentuan dalam khata' dan nisyan. Ini ada 4 ketentuannya, nanti bisa ibu-ibu perhatikan. Yang pertama, jika kekeliruan atau lupa yang berkaitan, misal kekeliruan atau lupa yang dilakukan oleh seseorang jika berkaitan dengan meninggalkan sesuatu yang diperintahkan. Jadi ada orang yang lupa, ada orang yang lalai terhadap sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Bagaimana konsekuensinya? Orang itu satu tidak berdosa, ya. Kemudian tidak gugur kewajibannya itu dan wajib diulang. Misalnya, apa contoh sesuatu yang diperintahkan oleh Allah? Misal bayar zakat. Bayar zakat itu hukumnya wajib. Tapi karena lupa, dia membayar zakat dikira kepada orang miskin. Dikira orang miskin, tapi ternyata, oh, itu tuh ibu itu bukan miskin loh, mobilnya banyak, ATM-nya isinya banyak sekali duit katanya. Dia baru tahu, maka dalam hal ini maka dia harus kembali lagi bayar zakat. Tidak sah. Apalagi lupa melaksanakan sholat. Ini kan sesuatu hal yang diperintahkan oleh Allah, tetapi lupa. Dalam hal ini orang ini tidak berdosa, tetapi kewajibannya tidak gugur, dia harus wajib diulang. Sholat misalnya, lupa sholat zuhur. Maka ketika dia ingat baru melaksanakan. Ketentuan kedua, jika kekeliruan atau khilaf yang dilakukan apabila jika perbuatan yang dilarang dan tidak merugikan orang lain. Kalau tadi terhadap sesuatu yang diperintahkan, tapi sekarang terhadap perbuatan yang dilarang. Apa yang dilarang? Banyak sekali dalam Islam itu yang dilarang. Misalnya minuman khamar. Karena dia tidak tahu, maka misalnya minum khamar yang dikira air putih, lagi minum, ternyata ketika dia minum, setelah minum dia baru tahu, oh ternyata minum khamar yang dikira air putih ya. Ini betul ya. Jika perbuatan yang dilarang kemudian dan tidak merugikan orang lain. Misal minum air putih yang dikira khamar kali ya, atau minum khamar yang dikira air putih. Maksudnya adalah terhadap perbuatan yang dilarang. Pokoknya segala sesuatu yang dilarang. Kemudian konsekuensinya tidak merugikan orang lain, seperti minum khamar yang lupa itu. Dikira air putih padahal itu minum khamar ya. Maka orang ini dia tidak berdosa dan tidak perlu ganti rugi. Yang ketiga, jika melakukan perbuatan yang dilarang dan merugikan orang lain. Misalnya, seseorang yang disuguhi makanan hasil curian, lalu memakannya, karena lupa itu adalah hasil curian. Maka ia harus menggantinya. Lagi makan, ternyata baru ingat bahwa makan ini hasil curian. Maka orang itu harus menggantinya. Kemudian yang keempat, jika melakukan perbuatan yang dilarang dan menimbulkan iqab. Contohnya orang yang tidak sengaja membunuh. Orang itu dia tidak berdosa, tidak dikenakan qisas, tetapi wajib bayar kafarat. Atau kalau diampuni atau diberikan keringanan oleh keluarganya ya. Jadi ada ketentuan-ketentuan, jadi bukan sembarang lupa ya, Bapak Ibu. Jadi ketentuan-ketentuan khata' dan nisyan itu adalah ada yang berkaitan dengan meninggalkan sesuatu yang diperintahkan. Ada berkaitan dengan melakukan perbuatan yang dilarang dan tidak merugikan orang lain. Melakukan perbuatan dilarang dan merugikan orang lain. Dan jika melakukan perbuatan yang dilarang dan menimbulkan. Ini ketentuan khata' dan nisyan. Ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami ya terkait dengan ketentuan-ketentuan ini. Baik, kemudian selanjutnya kita lanjutkan. Kalau mengenai paksaan, wa mastukrihu. Kalau tadi khata' dan nisyan, kalau paksaan, apakah semua paksaan itu kemudian berimplikasi kepada diberikan tajawuz oleh Allah?
ternyata ada beberapa tingkatan. Ada paksaan mengikat. Misalnya tidak ada pilihan lain. Misalnya diancam dibunuh kalau tidak melakukannya. Maka orang itu tidak berdosa asal hatinya tetap condong dalam keyakinannya. Seperti dalil tadi. Kemudian ada juga paksaan yang tidak mengikat. Misalnya dia masih bisa mengelak, artinya masih ada pilihan dan upaya lain. Contoh orang yang dipukul agar melakukan suatu perbuatan yang dipaksakan. Apabila menghindar maka itu lebih baik. Satu sisi dipaksa namun di sisi lain ia memiliki pilihan. Jadi yang dimaksud dengan paksaan itu ada level-levelnya. Ada paksaan yang mengikat, ada paksaan yang tidak mengikat. Nah kira-kira nanti bisa dilihat kira-kira jenis paksaannya seperti apa. Dalam kasus Ammar bin Yasir itu termasuk adalah paksaan mengikat. Nggak ada pilihan lain kecuali dibunuh. Maka ketika itu asalkan hatinya itu adalah mutmainnun bil iman, tetap yakin kokoh di dalam keimanan, maka nggak ada dosa bagi. Nah, tiga inilah yang kemudian menjadi poin di dalam hadis yang kita pelajari pada siang hari ini dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma al-khata' wa nisyan wa mastukrihu. Jadi kesalahan yang tidak disengaja, kemudian lupa, kemudian dipaksa, itu diberikan tajawaza oleh Allah. Diberikan maaf. Ini khususiyah kepada Nabi Muhammad, kepada umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nanti yang lebih tahu jenis kesalahannya itu adalah bisa ibu-ibu kira-kira sendiri, kira-kira ini jenis kesalahannya seperti apa. Itu sebabnya tadi seperti yang disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami maupun dalam Imam An-Nawawi, hadis ini sangat luar biasa sekali karena mengandung faedah yang sangat luar biasa terkait dengan urusan agama ini. Bahkan disebut dengan nisbus syariah, setengah daripada syariah. Dan banyak sekali dalam riwayat-riwayat di dalam sirah-sirah Nabawi terkait dengan apa yang dialami oleh sahabat-sahabat Nabi SAW. Tapi ada juga sih yang sampai bertahan, sampai kemudian dibunuh juga ada. Banyak ya, yang tidak terkecoh sedikit pun meskipun diancam dan dibunuh. Bagaimana dengan hal itu? Maka bagi orang tersebut adalah syahid di jalan Allah, karena dia mempertahankan keyakinannya. Lagi sekali, ini adalah bentuk kenikmatan atau anugerah yang diberikan Allah kepada umat Islam. Islam itu sangat mudah sekali. Karena itu tidak ada alasan orang untuk mengatakan bahwa Islam itu sulit. Dalam hal sholat saja kita itu diberikan keringanan. Ya kalau tidak mampu berdiri, ya silahkan duduk. Kalau tidak mampu duduk, silahkan tidur. Kalau tidak mampu tidur, silahkan dengan menggerak-gerakkan mata dan sebagainya. Itu menunjukkan Islam itu sangat mudah sekali. Dan kalau membaca lagi dalam sirah-sirah Nabawi, bagaimana Nabi Muhammad SAW juga tidak terlalu ketat di dalam masalah agama ini. Tapi bukan berarti menggampang-gampang. Islam itu makanya disebut dengan Hanifah As-Samhiyah. Agama yang penuh dengan toleransi, moderat, wasatiyah. Makanya suatu ketika ada seorang sahabat datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin bertanya tentang siapa yang paling baik amalnya di antara mereka. Kemudian mereka datang ke rumah Nabi. Kebetulan di rumah Nabi tidak ada Nabi, yang ada adalah istrinya Aisyah radhiallahu anha. Kata Aisyah, ngapain kalian datang ke sini? Saya mau bertanya kepada Rasulullah. Kalau boleh tahu apa yang ditanyakan? Kira-kira siapa yang paling baik amalnya di antara kami? Emang apa amalan kalian? Kata Aisyah. Yang satu mengatakan, saya itu puasa terus tidak pernah makan. Yang satu mengatakan, saya tidak pernah tidur, dibangun terus. Yang ketiga mengatakan, saya tidak pernah dan saya tidak akan pernah menikah. Jadi tiga-tiga ini akhirnya besok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil orang itu. Apa betul kalian mengatakan itu? Dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya seorang nabi dan saya lebih baik daripada kalian.
saya menikah, kemudian saya tidur, kemudian saya makan. Karena itu Islam itu adalah menjunjung sikap tawasud, wasatiyah, moderat. Dalam arti dia tidak terlalu membumbung tinggi kepada akhirat, kemudian melupakan duniawinya. Ini dan juga hadis ini yang tadi kita bahas juga memberikan memberikan kepada akal kita untuk menentukan. Jadi itu luar biasanya agama Islam. Jadi kira-kira ini masuk kepada kategori yang mana? Nah, karena itu seperti yang tadi disampaikan bahwa Islam itu adalah agama yang pertengahan. Tidak terlalu memaksa orang untuk hidup melulu dalam ibadah setiap hari. Tanpa kemudian ingat dia punya tanggung jawab bekerja dan sebagainya. Ataupun sebaliknya juga dilarang kerja terus tanpa kemudian menyadari bahwa dia pun sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah yang harus dia beribadah kepada-Nya. Karena itu mudah-mudahan hadis yang ke-39 ini menjadi menjadi model kita di dalam menjalani aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yang diberikan saya ulang sekali lagi adalah al-khata, kemudian wan nisyan, wa mastukrihu alaih. Mungkin itu ya. Gimana, pasnya kepanjangan apa gimana nih? Sampai setengah 4. Oke, mungkin sampai di situ dulu. Nanti kalau ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, kita bisa diskusi. Silahkan. Mungkin langsung pertanyaan saja, mungkin ibu-ibu mau ada yang bertanya, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Halimah izin bertanya. Ada teman baru saya 3 non muslim gitu. Beliau sering membaca atau berkata assalamualaikum, bahkan ketika ada tes di perkuliahan beliau juga baca Quran gitu, mau belajar baca Quran dan dia pengen diajarin gitu. Bagaimana itu Ustadz, apakah saya ajarin dia atau apa nggak boleh, harus mengajarkan Al-Quran itu harus sudah menjadi mu'alaf? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini langsung dijawab apa atau nunggu yang lain dulu? Biasanya langsung dijawab Ustadz. Oke, ini pertanyaan yang bagus sekali. Yang pertama terkait dengan belajar Al-Quran. Sekarang kan orang-orang Barat juga sudah banyak yang mengkaji Al-Quran. Orang-orang orientalis itu juga mengkaji Al-Quran. Bahkan dakwah, lagi sekali ini kan tugas dakwah. Kata di dalam Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala berfirman, Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Serulah seseorang ke jalan Tuhan. Udu'u. Ini redaksi ayatnya ini adalah udu'u. Ajaklah. Nggak disuruh menyuruh udu'ul Islam atau udu'ul mu'min, tidak. Tapi udu'u, siapapun. Jadi silahkan serulah seseorang, mau muslim maupun non muslim, ila sabili rabbik, ke jalan Tuhan. Bil hikmah, dengan hikmah. Ada 3 cara, ingat. Supaya nanti Islam itu tidak dipandang kaku atau tidak dianggap sebagai keras oleh sebagian tuduhan orang itu, oleh orang-orang di luar sana, dengan 3 cara. Hikmah, mau'izah, dan mujadalah. Karena itu dalam kasus seperti ini ya boleh-boleh saja. Malah itu bagus. Kalau sampai nanti orang itu langsung masuk kepada Islam,
Lagian memang kan dalam Al-Quran kan disebutkan begini, la ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam memeluk agama. Orang bisa masuk kepada agama Islam itu kan nggak bisa tiba-tiba tidak pernah dengar sama sekali tentang Islam tiba-tiba masuk, kan nggak mungkin. Pasti dia pernah dengar, pasti dia belajar. Siapa yang ngajarin? Ya kita ini. Ya, dan malah saran saya bukan hanya mengajarkan sifatnya Al-Quran, teks Quran saja, tapi diajarkan juga makna Quran itu. Jauh lebih bagus. Jadi nggak apa-apa, malah itu bagus. Artinya nggak mesti sampai dia kemudian jadi mualaf dulu. Apalagi zaman sekarang nih, kayak saya misalnya ceramah di sini, kan bisa jadi yang putar kajian kita ini mau Muslim maupun non Muslim sih. Bahkan orang juga banyak masuk Islam ketika dia awalnya mendengar setiap malam ceramah-ceramah dari ulama-ulama tertentu, baru dia masuk Islam. Dia mendengarkan ayat Quran, dia belajar tentang Quran, dia mengkaji ayat-ayat Quran, lalu kemudian dia akhirnya menjadi masuk Islam. Itu tidak apa-apa, malah kalau bisa dibimbing ya, tapi jangan juga dipaksa, dalam arti karena Islam yang lahir dari paksaan itu tidak akan awet dan tidak akan bertahan lama. Itu sebabnya ayat yang saya bacakan tadi, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam memeluk agama. Kenapa? Karena sudah jelas qad tabayyana rusydu minal ghayy. Nanti setelah diajarkan Quran, dia tahu mana rusyd minal ghayy. Nanti setelah diajarkan juga masih dia belum Islam, itu bukan wewenangnya ibu atau bukan wewenangnya saya, tetapi itu adalah wewenangnya Allah Ta'ala. Itu yang disebut dengan hidayah. Jadi tidak apa-apa bangun diskusi, membangun komunikasi, hatta dengan masalah teks-teks keagamaan pun dengan non-Muslim itu boleh. Kan dalam kampus-kampus juga kan banyak yang orang non-Muslim belajar. Seperti siapa itu yang orang Belanda itu? Siapa namanya itu? Yang orang Belanda yang kemudian dia berpura-pura malah menjadi Muslim, dia belajar sampai dia itu hafal kitab hadis itu. Saya lupa namanya. Orang itu. Kemudian tapi akhirnya kalau bukan hidayah ya, kalau belum dapat hidayah ya maka dia nggak dapat gitu. Karena itu tidak apa-apa, insya Allah malah itu menjadi amal ibadah yang mudah-mudahan setelah diajarkan Quran nanti bisa masuk Islam. Amin. Walau konteksnya di sana adalah tugas kuliah, Ustadz, karena dia harus store hafalan gitu. Dalam konteksnya hafalan gitu dia. Jadi boleh gitu. Jadi gini, ada di perkuliahan itu ada model praktikum Quran dan juga ada tugas sebuah mata kuliah. Jadi itu hanya baca Al-Fatihah gitu. Nah itu jadi non Muslim ini dia berusaha untuk menyetorkan hafalannya. Nah konteks itu apa diperbolehkan juga? Jadi nggak pikiran dia masuk Islam, cuman karena perkuliahan boleh. Hanya untuk program. Lagi sekali itu salah satu metode dakwah. Nggak apa-apa. Salah satu metode dakwah. Contohnya kan ada dulu dalam kisah Nabi. Ya orang yang sekedar niatnya untuk ya ikut-ikutan Islam, tapi nanti lama-lama ya kalau memang lagi sekali hidayah Allah itu ya kan yang tahu dia serius dan enggaknya kan nggak tahu. Misal ibu ajarin dia sekarang begini nih, tiba-tiba kan nggak tahu dari sekian ayat yang diajarkan. Kalau memang Allah memberikan hidayah, nanti mungkin bisa jadi 1-2 ayat itu dia terngiang-ngiang di kepalanya. Seperti Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kan dulu dibacakan Quran. Waktu dia mukulin adiknya itu, nyuruh loh. Itu kan bahkan kemudian dia mendengarkan setelah baca Quran. Apa yang kau baca tadi? Dibacakan ayat. Lalu kemudian tiba-tiba tergetuk. Siapa yang meyakini bahwa Umar bin Khattab itu dibacakan hanya untuk nakut-nakutin atau ingin masuk Islam? Kan nggak ada. Tapi nggak apa-apa, silahkan diajarkan kalau ada orang yang karena memang Al-Quran itu memang untuk manusia, hudal linnas. Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi manusia, bukan hanya untuk umat Islam saja.
Jadi insya Allah selama ibu niatnya juga ya untuk membimbing dan juga memang dia ada tugas kuliah, yang mudah-mudahan nanti lama-kelamaan bukan hanya sekedar menjadi tugas kuliah, tapi itu menjadi motivasi dia untuk mempelajari istiqomah. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Maaf Ustaz, ada yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana tiap-tiap khusus untuk beribadah? Khusus. Bagaimana tiap-tiap khusus untuk beribadah sholat? Terima kasih. Bagaimana kiat-kiat sholat khusyuk dalam ibadah sholat? Betul. Salah satu memang perkara yang paling besar yang disebutkan dalam Quran itu illa alal khasyi, kecuali orang-orang yang khusyuk. Khusyuk ini artinya apa? Khusyuk ini bukan berarti ibu-ibu tidak ingat sama sekali utara, timur, barat, selatan ya. Kayak seperti itu. Bukan berarti ibu itu lupa sama sekali. Dalilnya karena memang dulu pada zaman Rasulullah SAW, Rasulullah pun pernah sadar ketika dinaiki oleh cucunya Hasan Hussein. Ya, pernah naik. Jadi khusyuk itu tidak mesti kemudian lupa sama sekali. Cara khusyuknya minimal adalah yang pertama adalah perbaiki syarat dan rukun sholat, mulai dari wudhunya. Jadi ketika ibu mengambil air wudhu itu niatnya mulai dari benar-benar niatnya itu betul, kemudian cara pengambilannya itu betul, dari mulai cuci tangan, berkumur, kemudian sampai cuci kaki dengan benar sesuai dengan tata caranya, kemudian sholat dengan benar-benar takbir yang benar. Itu salah satu cara yang bisa untuk ibadah yang khusyuk. Yang kedua adalah pelajari makna dari sholat itu. Meskipun memang itu bukan salah satu syarat utama khusyuk loh ya. Jadi ada memang yang tidak bisa bahasa Arab ya kan, nggak bisa dipaksa. Tapi usahakan pelajari kandungan dan kandungan-kandungan dari ayat-ayat yang dibaca dalam sholat itu. Sekarang gampang, ibu-ibu tinggal buka Google arti dari sholat-sholat yang dibaca. Ketiga adalah baca buku-buku yang mendukung bagaimana praktik sholat khusyuk. Dan yang keempat adalah kalau sholat jangan berniat cepat-cepat selesai. Jadi kalau sholat niat cepat-cepat selesai itu yakinlah itu bukan khusyuk, itu nggak akan khusyuk. Jadi kalau niat baru awal udah cepat-cepat selesai itu nggak akan khusyuk. Jadi caranya adalah pertama perbaiki dan sempurnakan rukun syarat dari sholat itu. Mulai dari wudhunya dibenarkan, kemudian sunah-sunahnya itu diikuti. Kemudian yang kedua adalah pelajari makna dari ayat-ayat yang dibaca dalam Quran. Mulai Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena itu kalau baca Fatihah juga diperhatikan bacaannya. Karena Al-Quran itu memang semakin enak, semakin pelan, bukan berarti suara bagus ya, tapi diikuti sesuai dengan kaidahnya. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus. Apalagi kalau makanya orang yang sholatnya khusyuk itu, inilah yang mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Banyak orang bertanya, kenapa banyak orang sholat tetapi masih melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik? Nah, kemarin lagi heboh tuh di sosial media ya. Kalau ibu-ibu tahu informasi di mana di Hong Kong terkait dengan ada orang yang mengatakan belum tentu sholat itu baik, ya kan? Pernah dengar informasi itu. Kalau sholat belum tentu orang baik. Nah, kalau sholatnya tidak benar, tapi kalau sholatnya benar,
Artinya salat yang memenuhi rukun kemudian khusyuk, itu yang melahirkan tanha anil fahsya'i wal munkar. Bahkan bukan hanya tanha anil fahsya'i wal munkar, segala karirnya, kemudian hutangnya, masalah-masalah duniawi, itu akan diberikan jalan keluar orang. Makanya ketika kata para ulama, kalau ingin itu nanti ketika baca Fatihah, selipkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu niatkan dalam hati, ya Allah, ketika itu murahkan rezeki saya, ya Allah lancarkan usaha saya. Iya, karena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami minta tolong. Ada doa diselipkan di dalam hati dengan tulus ikhlas, insya Allah. Kemudian baca, sering-sering baca buku pandu yang berkaitan dengan sholat. Sekarang banyak sekali yang terjemahan banyak, itu bisa memperkuat. Jadi itu ya, kiat-kiat dan tidak ingin dan tidak niat cepat selesai. Kalau cepat selesai maka mungkin lah itu bisa. Jadi itu ya, wallahu a'lam. Ustadz, ini ada satu pertanyaan dari jamaah JRI. Pertanyaan ini, ada teman non-muslim, terus ada keinginan untuk masuk Islam juga, tapi dia itu suka banget posting tentang agama Islam dan posting doa-doa. Terus kita itu negur dia atau biarkan saja atau gimana Ustadz? Karena dia kan belum masuk Islam. Gimana? Ya Pak, oh ya ini ya betul, mungkin kasus seperti itu bisa jadi banyak orang yang belum masuk Islam tetapi punya kecenderungan kepada nilai-nilai Islam. Yang pertama, ya kita tidak perlu juga terlalu asalkan selama nilai-nilai yang disampaikan di postingan-postingannya itu adalah tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, itu boleh-boleh saja. Misal kata ati Allah wa ati Rasul, atau misal bunyi dalam hadis itu, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir. Hendaklah kalian berlaku jujur karena jujur membawa kepada kebenaran. Kalau dia posting seperti itu kan nggak ada hal yang nggak ada hal yang dirugikan, kecuali postingan-postingan itu adalah menyudutkan dan mendiskreditkan Islam, maka hal itu berhak untuk kita memberikan teguran. Tapi selama nilai-nilai positif, ya boleh-boleh saja. Apalagi dia punya niat ingin masuk Islam ya. Apalagi kalau dia punya niat masuk Islam, maka itu mudah-mudahan itu langkah awal untuk kemudian dia menjadi muslim. Jadi tidak apa-apa ya. Karena kebaikan itu kata para ulama kalau nggak salah, al-hikmah dhalal mu'minin. Ilmu itu, hikmah itu adalah sesuatu yang hilang dari orang-orang mukmin. Jadi kalau kalian temukan itu di mana saja, hatta kepada orang kafir sekalipun, ambil. Karena itu adalah milik orang mukmin. Jadi selama tidak mendiskreditkan Islam dan postingan-postingannya itu tidak membuat gaduh umat Islam, ya silakan. Ya orang siapa saja boleh mengutip perkataan Nabi kan. Kalau baca-baca buku kan banyak orang-orang Barat itu mengutip pernyataan Nabi Muhammad, mengambil dari ayat-ayat Al-Quran misalnya. Jadi bisa, wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz, sangat jelas. Terima kasih. Kurang 4 menit. Mungkin ada yang lain yang mau bertanya, silahkan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya. Maaf kameranya nggak aktifin karena lagi kerja. Gini Ustadz, gimana? Apakah hukumnya wajib untuk mengqada misalnya sholat yang sudah ditinggalkan di zaman lampau? Atau misalnya kita sholat subuh itu kelewat, apakah perlu dikodok? Sekian pertanyaannya Ustaz.
Oh baik, ini pertanyaannya bagus sekali terkait dengan apa namanya sholat ya. Sholat yang apa namanya sholat yang lupa. Berapa banyak sholat yang ditinggalkan. Berdasarkan hadis yang tadi kita sampaikan bahwa hukum itu tajawaza. Artinya dimaafkan oleh Allah apabila 3 hal, al-khata, nisyan, kemudian wa mastukrihu. Yaitu orang-orang yang dipaksa, orang-orang yang dipaksa ketika melakukan sesuatu. Ya kalau tidak maka dia akan dibunuh dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan kasus orang yang sholat kemudian dia lupa? Ya kalau yang kasus yang pertama, bagaimana kalau sholat yang lupa, jumlah berapa banyak sholat yang ditinggalkan lupa? Nah, makanya disebutkan oleh para ulama, salah satu mengatakan bahwa dia harus melakukan semaksimal. Misal sekarang sholat zuhur, kemudian kira-kira berapa tahun lupa nih, makanya setiap sholat zuhur tambah lagi sholat sampai kemudian ingatnya lah. Itu salah satu apa namanya salah satu caranya. Kemudian kalau orang yang ketika tidur bangunnya itu apa namanya sudah siang, maka dia tetap harus melakukan sholat walaupun di siang itu untuk apa namanya untuk menunaikan sholat yang ditinggalkan tadi. Kan ini makanya ini saya sebutkan hadis dari hadis Malik, dari hadis bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza raqada ahadukum 'anis shalah aw ghafala anha falyusalliha idza dzakaraha. Fa innallaha yaqulu aqimis shalata li dzikri." Ya, idza raqada ahadukum shalah, jika kalian jika salah seorang di antara kalian tertidur dari sholatnya, atau kemudian ghafala anha, atau kemudian orang itu lupa dari sholatnya, fal yusalliha idza dzakaraha, maka hendaklah ia sholat ketika ia ingat. Fa innallaha yaqul, karena Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Thaha itu, aqimis sholata li dzikri, sholatlah ketika ingat. Jadi kalau baru bangun nih telat, langsung sholat. Nah, tapi yang tadi, bagaimana cara mengkodoknya jika yang lupa lebih dari satu sholat? Itu ada pernyataan dari seorang ulama mengatakan, siapa yang luput dari sholat wajib baginya untuk mengkodoknya secara berurutan. Nah, jika ia lupa, fa inna siya au jahilahu au khafa fauta salati saqata tartibu bainaha wa bainal hadirah. Tetapi jika dia lupa, tidak tahu atau khawatir luput dari sholat hadirah itu artinya sholat yang ada. Jadi dia sampai nggak bisa sholat gara-gara kode itu, maka gugurlah tartib. Tartib itu artinya berurutan antara sholat yang luput tadi dengan sholat yang dikerjakan. Jadi kalau luput dari sholat maka wajib mengkodoknya secara berurutan. Ya kalau lupa jumlahnya ya seingatnya, semaksimalnya. Kan tadi dalilnya itu. Kalau lupa ya nggak ingat sama sekali jumlahnya berapa, taruhlah misalnya usianya berapa sekarang, misal usianya 30 tahun. Kemudian dia baru benar-benar sholatnya itu misal usia 20 tahun. Berarti sekarang usianya 10 tahun. Kira-kira dari 10 tahun itu berapa kali dia sering tinggalkan sholat. Nah, kira-kira diambil perkiraan maksimal, bukan perkiraan minimal. Jadi itu caranya ya, seingatnya. Tapi kalau dia kelewatan, kemudian dia baru ingat, langsung sholat. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustadz atas penjelasannya. Barakallah. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Agak melenceng. Ini mau tanya, kan dulu pas saya mau berangkat ke Hong Kong, itu saya kan ninggalin anak masih kecil. Nah tadinya sih nggak dikasih air sama orang tua kan. Terus pas akunya udah nyampe, anakku tuh nangis terus. Dikasih air? Dikasih sama air? Orang tua. Maksudnya tuh minta air sama orang pintar gitu. Oh. Masuk sirik apa gimana Pak Ustadz? Sementara kalau seandainya
nanti saya pulang, terus anak saya nggak dibalikin minta air lagi sama orang tua itu dianya tuh nggak mau sama saya karena udah dilupain gitu. Itu apa termasuk syirik apa gimana Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Baik, ini terkait dengan meminta air ya. Iya. Meminta air kepada orang yang pintar. Ya mungkin kalau pintar ini saya mungkin husnuzan saja. Maksudnya husnuzan itu kepada ustadz lah, kepada kepada ulama lah. Dalam hal ini air itu hanya sebagai sarana, bukan kita meyakini bahwa air itu adalah yang menyembuhkan, tetapi melalui wasilah. Maka itu hukumnya boleh-boleh saja selama tidak meyakini bahwa air itu adalah sumber utamanya. Sama dengan kita berobat ke dokter. Ya kan? Apa bedanya kemudian dikasih resep oleh dokter? Nah, lagi sekali itu adalah salah satu memang meminta air itu salah satu kebiasaan umat Islam di tanah air ya. Di Indonesia itu hampir, bahkan saya sendiri dulu di kampung kita diminta kepada kiai, kepada ulama, kepada orang-orang yang diyakini di tengah masyarakat itu orang-orang yang mampu untuk ambil tabaruk, istilahnya itu ambil tabaruk. Itu namanya wasilah, maka itu hukumnya diperbolehkan. Apalagi doanya kan misal doa, memang ada di kampung saya itu kiai-kiai yang ketika ada anaknya itu panas atau demam, diyakini bahwa dengan diminta air langsung sembuh. Ada itu, dan itu nggak sampai syirik ya, nggak sampai syirik. Itu namanya tabarukan, tabaruk dengan doa, wasilah. Jadi kita bukan meyakini air itu menjadi sumber menjadi sumber utama. Bahkan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau dan para sahabat itu saling mendoakan. Contohnya, ketika Nabi pernah minta dibacakan Al-Quran oleh Abdullah bin Mas'ud, itu dulu Nabi pernah minta dibacakan Al-Quran oleh Abdullah bin Mas'ud. Begitu juga dengan sahabat-sahabat yang lain. Jadi mereka saling mendoakan, bertemu saling mendoakan. Itu biasa. Sama dengan minta air, kan intinya hanya mendoakan. Bahkan boleh juga Anda bertemu ulama lalu minta doa. Makanya kita tradisi di Indonesia, mayoritas loh ya, dia datang kemudian meminta berdoa. Itu boleh. Dalil yang membolehkan banyak. Misalnya dalam surah Al-Maidah, ini dalilnya surah Al-Maidah ayat 35. Hai orang-orang yang artinya gini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, yang artinya hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah. Carilah wasilah yang mendekatkan diri kepadanya. Nah, ini kata-kata wasilah. Dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan. Nanti silakan lihat di Al-Maidah ayat 5. Jadi dalilnya boleh. Itu hanya sebagai perantara. Bahkan dalam kisah juga banyak itu. Dalam hadis misalnya Abu Sa'id Al-Khudri, ada sekelompok sahabat Rasulullah itu dulu berada dalam safar. Safar itu artinya berada dalam perjalanan jauh. Lalu melewati suatu kampung Arab. Kalau itu mereka meminta untuk dijamu, namun penduduk kampung tersebut enggan untuk menjamu. Nah, kemudian penduduk kampung tersebut lantas berkata kepada para sahabat yang mampir, apakah di antara kalian ada yang bisa meruqyah atau melakukan pengobatan dengan membaca ayat Al-Quran? Karena pembesar kampung tersebut tersengat binatang atau terserang demam. Orang ini kemudian lapor kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sembuh setelah dibacakan itu. Ini kan dalilnya. Jadi hukumnya boleh. Ya, selama kita anggap itu tabarukan, apalagi ngambilnya kepada orang yang diyakini memiliki ilmu, memiliki kesalehan, memiliki amal-amal ibadah yang baik. Wallahu a'lam bishawab.